Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sandra Priscilla Tanada, BP 1910251037 dari kelas Vertebrata Hama Proteksi Tanaman B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bioekologi tikus. Tikus merupakan hewan vertebrata atau bertulang belakang yang digolongkan ke dalam ordo Rodentia atau hewan penggerak yang termasuk ke dalam famili Muridae dan genus Rattus. Tubuh bagian dorsal atau punggung berwarna coklat kekuningan sehingga nampak seperti abu-abu pada rambutnya. Pada bagian ventral atau perut nampak berwarna putih keperakan atau putih keabu-abuan. Permukaan pada atas kaki tampak seperti warna badan, sedangkan pada bagian bawah dan ekornya berwarna coklat kehitaman. Pada tikus muda atau pradewasa, terdapat rumbai rambut berwarna jingga pada depan bagian telinga. Ekor tikus sawah biasanya lebih pendek dibandingkan panjang kepala badan dan moncong lebih tumpul. Tikus sawah mempunyai kemampuan reproduksi yang tinggi dan perkembangbiakannya hanya terjadi pada periode padi pada masa generatif. Dalam satu musim tanaman padi, tikus mampu bereproduksi 3 kali kelahiran dengan rata-rata 10 ekor per kelahiran. Tikus betina relatif cepat matang seksualnya, yaitu sekitar lebih 1 bulan dibandingkan dengan tikus jantan yang reproduksinya atau seksualnya matang selama 2-3 bulan. Dan ini tergantung cepat matang seksual karena jumlah makanan atau jumlah pangan. Masa kebutingan tikus betina yaitu sekitar 21 hari dan masa kawinnya bisa kembali dalam 24 atau 48 jam setelah melahirkan. Untuk membesarkan anaknya dan melakukan reproduksi, tikus sawah bersarang pada lubang yang digalinya, terutama pada bagian semak-semak. Sebagai hewan omnivora, tikus memakan segalanya. Dan apa yang dikonsumsi oleh manusia, tikus juga bisa mengkonsumsinya. Tikus sawah menyerang padi pada malam hari. Pada siang hari, tikus akan bersembunyi pada lubang yang dibikinnya, yaitu di irigasi sawah, ada di pembatang sawah, ada di permukiman desa dekat sawah, dan juga ada dekat jalan di sawah. Gejala serangan tikus. Seluruh bagian tanaman padi pada berbagai stadia pertumbuhan dapat dirusak oleh tikus. Walaupun demikian, tikus paling senang memakan bagian malai atau bulir tanaman padi pada stadia generatif. Pada stadia persemaian, tikus mencabut benih yang sudah mulai tumbuh atau bibit untuk memakan bagian biji yang masih tersisa atau endosperm. Pada stadia vegetatif, tikus memotong bagian pangkal untuk memakan bagian batangnya. Adapun pada stadia generatif, tikus memotong pangkal batang untuk memakan bagian malai atau bulirnya. Tikus dapat menyerang tanaman padi pada berbagai fase tanaman padi. Pada fase vegetatif, tikus akan memutuskan batang padi sehingga tampak berserakan. Tikus akan menggigit lebih dari jumlah yang dibutuhkan untuk dimakan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh tikus bersifat khas, yaitu tengah-tengah petakan sawah tampak gundul, sedangkan bagian tepi biasanya tidak diserang. Mereka juga menyerang bendengan persemaian dengan memakan benih-benih yang disebar atau mencabut tanaman-tanaman yang baru tumbuh. Kerusakan oleh satu ekor tikus adalah 5 rumpun padi per malam pada stadia 1-3 minggu, 5 rumpun per malam pada stadia anakan maksimal, 7 rumpun padi per malam pada stadia premordia, dan 12 rumpun padi per malam pada stadia padi bunting.
Selanjutnya yaitu pengendalian oleh masyarakat. Yang pertama ada namanya TBS atau Trap Barrier System, yaitu pemagaran plastik yang mengelilingi peletakan persemaian atau sawah yang dilengkapi dengan perangkat bubu pada setiap jarak tertentu. Cara pemasangan TBS ini sendiri, yang pertama yaitu pilih petakan sawah berukuran kira-kira 20 sampai 50 meter kubik. Yang kedua, pasang ajir bambu setiap 1 meter bentangan pagarnya. Yang ketiga, gunakan tali atau kawat untuk menegakkan pagar plastik pada petakan. Nah, pagar itu perlu dibenamkan 10 cm di bawah tanah agar tikus tidak menerobos melalui bagian bawah pagar dan dipasang setinggi 60 cm untuk mencegah loncatan di atas tanah. Selanjutnya yaitu buatlah saluran air di bagian luar pagar dengan lebar minimal setengah meter. Selanjutnya, pasang paling sedikit 1-2 bubu perangkat pada masing-masing sisi. Dan yang terakhir, pasang jalan masuk dengan meletakkan lumpur di depan pintu masuk perangkat. Cara pengendalian yang kedua yaitu gropyokan, yaitu pengendalian dengan peralatan lengkap atau pemukul, emposan, jaringan, dan sebagainya yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat yang terkoordinir dan terencana dalam satu hamparan pertanaman yang luas. Selanjutnya yaitu pengumpanan. Pengumpanan ini dapat dilakukan dengan mengumpan racun tikus dengan rodentisida akut atau antikoagulan yang dicampur dengan gabah atau beras, kemudian diletakkan pada lalu lintas tikus. Selanjutnya yaitu pemasangan jaring. Jaring ini dipasang pada salah satu sisi hamparan sawah, kemudian di sisi lain secara bersama-sama dilakukan pengiringan tikus, dan di tepi jaring beberapa orang menunggu dengan alat pemukul. Selanjutnya yaitu pengenangan. Pengenangan di sini kita melakukan dengan pengenangan lubang-lubang tikus yang dilakukan pada saat menjelang pembuatan persemaian. Selanjutnya yaitu sanitasi, dengan cara membersihkan semak, belukar atau gulma, serta membongkar lubang tikus dan perbaikan pematangan. Selanjutnya yaitu dengan pengendalian hayati. Pengendalian menggunakan musuh alami seperti kucing, anjing, dan juga burung hantu. Terakhir yaitu pengaturan pola tanam. Pengaturan pola tanam ini maksudnya dilakukan rotasi antara padi dan palawija dan pengaturan pola tanam secara serempak. Saya Meika Mananisa dengan BP 191025-2014 akan menjelaskan tentang pengendalian tikus berdasarkan jurnal. Judul jurnalnya yaitu Keaktifan 3 Teknik Pengendalian Tikus Sawah Ratus Argentiventer di Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Yang pertama, sistem rintangan perangkap atau Trap Barrier System. Yang kedua, sistem pengomposan. Dan yang ketiga adalah sistem perangkap bubu linear, dan jala. Dari ketiga jenis pengendalian tersebut dapat disimpulkan bahwa Trap Barrier System atau sistem rintangan perangkap merupakan cara yang paling ampuh dalam mengatasi tikus sawah daripada 2 teknik lainnya, yaitu metode pengomposan dan sistem perangkap bubu linear atau SPBL dan jala.